Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Pada Medika sebelumnya kan kita sudah membahas tentang sedikit banyak realita ya. Yang sebenarnya aku tidak mempermasalahkan teknik apapun ya. Karena teknik itu nyatanya membantu untuk memahami realita. Cuman permasalahannya banyak orang yang mengkultuskan suatu teknik, mengkultuskan suatu tata cara ibadah, sehingga dia menganggap teknik itulah kebenarannya, ibadah itulah kebenarannya. Padahal ya enggak toh. Kita nggak akan bahas itu lagi. Mungkin ada sangkut pautnya dengan itu. Kalau Medika kali ini itu akan membahas tentang apa bisa orang berkesadaran itu marah, sedih, gelisah, dan seterusnya ya. Karena banyak orang-orang ceramah itu tentang surga, tentang surganya kesadaran. Banyak kelas membicarakan tentang bagaimana cara bahagia, bagaimana cara tenang, bagaimana cara melunasi hutang. Kan semuanya sudah membahas itu ya. Semua praktisi itu sudah membahas itu. Kali ini aku akan membahas yang berbeda. Aku akan membahas tentang realitanya. Tapi sebelum masuk realita ya teman-teman ya. Kita harus tahu dulu, aku ulang lagi ya. Pertanyaan yang di Medika sebelumnya adalah, kenapa sih kita ingin bahagia? Kenapa kita cari bahagia? Tentu karena banyaknya hal yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita merasa tidak nyaman ya toh. Terus akhirnya kita akan ingin bertransformasi menjadi sesuatu yang nyaman. Dan itu wajar, gak masalah. Itu sangat-sangat wajar, namanya manusia kan seperti itu ya. Cuma sebelum itu ya teman-teman ya, sebelum masuk ke bahasan bahagia, penderitaan, atau bahkan bahasan orang berkesadaran apakah bisa marah atau enggak, kita harus tahu dulu bahwa kenyataan sebuah ilmu itu adalah membebaskan. Nah, ciri sebuah ilmu itu adalah membebaskanmu. Membebaskanmu dari apa? Macam-macam. Dari keraguan, dari kegelisahan, ya toh? Dari mungkin kemarahan dan seterusnya. Sehingga kamu bisa menjadi yakin terhadap suatu hal. Ya. Kalau ada ilmu yang itu mengekangmu, yang itu tidak bisa tidak membebaskanmu, bahkan kamu takut melakukan sesuatu, maka itu bukan ilmu. Itu masih bukan ilmu. Misalkan Misalkan gini ya. Misalkan ilmu penerimaan. Ilmu penerimaan itu ilmu. Ya. Cuman ketika ada narasumber yang membahas penerimaan itu adalah kamu gak boleh menolak suatu emosi, gak boleh menolak suatu hal, maka kamu akan ketakutan. Ketakutan tentang apa? Tentang gerakanmu sendiri. Ketika kamu ingin menolak sesuatu, tiba-tiba, nanti aku gak menerima. Nanti aku gak mempraktikkan teknik penerimaan. Ya enggak? Kalau masih seperti itu bukan ilmu. Karena masih mengekangmu. Kamu masih belum yakin terhadap itu. Masih ragu-ragu. Contoh lain misalkan. Kalau ikhlas itu malah membuatmu malas gerak. Malah membuatmu takut untuk bergerak. Kalau pasrah itu malah membuatmu takut bergerak, takut dengan gerakan, yang pengen pasrah aja, menerima aja, maka itu cuman pasrah-pasrahan. Itu cuman ikhlas-ikhlasan, masih muter-muter di sini. Ikhlas yang sebenarnya, pasrah yang sebenarnya, penerimaan yang sebenarnya, justru kamu yakin akan gerakanmu sendiri. Nggak mungkin kamu takut dengan gerakanmu sendiri. Kalau kamu masih takut, yang kamu pelajari itu hanyalah konsep bernama ikhlas.
konsep bernama penerimaan, konsep bernama pasrah itu masih belum ilmu. Ilmu itu harusnya membebaskanmu dari ketakutan-ketakutan. Salah satunya takut bergerak, takut penderitaan, takut menolak. Itu harus bebas itu. Harus bebas. Nah, makanya harusnya seorang praktisi itu menjelaskan dua hal, yaitu realita dan teknik yang membantu memahami realita. Cuma teknik ini, itu kita tidak terfokus di tekniknya. Karena itu membantu realita. Tidak realita itu sendiri. Ini kan sama kayak promosi obat. Iya nggak? Misalkan kamu bersepeda nih, brek jatuh ya, terus kamu luka di sini. Luka di sini kamu nyari obat, nyari teknik. Oh ada P3K nih, aku sembuhin dengan P3K. Woi sembuh ternyata. Nah, setelah sembuh, kamu mengkultuskan P3K. Kamu berbicara kemana-mana itu dengan membawa kotak P3K. Ini loh teknik yang benar. Ini loh kotak P3K yang bisa menyembuhkan semua orang. Aku loh buktinya bisa disembuhkan. Mana pembahasan lukanya? Mana pembahasan berani untuk bersepeda lagi? Mana pembahasan realitanya? Kamu gak sadar? Kalau kamu itu sudah dipromosikan sebuah teknik sehingga kamu melupakan dan melewatkan realita apa yang sedang kamu alami. Sekarang gini deh teman-teman. Setiap kelas, setiap komunitas itu punya testimoni, ya nggak sih? Ada yang testimoninya itu bisa manifestasi rumah. Ada yang testimoninya itu bisa membayar hutang hanya dalam waktu cepat, ya toh? Ada yang macam-macam testimoninya. Enak-enak ya nggak sih? Kamu mau tahu nggak testimoni member-member lama di Toporoso? Kamu mau nggak tahu testimoni anggota-anggota lama di Toporoso yang telah lama ngikuti Toporoso? Tahu nggak? Pengen tahu? Mereka jadi gila. Mereka jadi bisa melihat kegilaan di dalam dirinya. Alih-alih membayar hutang, surgawi dan sebagainya, mereka menemukan dan menyaksikan nerakanya sendiri. Mereka tidak aku suruh untuk segera lepas dari neraka, mereka harus nyemplung di neraka. Harus lihat sendiri, merasakan apinya. Agar kamu tahu bahwa di dalam diri kamu itu ada chaos, ada kegilaan, ada nuts yang selama ini kamu tutup-tutupi. Kamu hanya jaga image aja kan? Di dalam ini banyak kemarahan. Tapi karena ada teknik yang membantumu untuk melebur kemarahan, sehingga di permukaan ini seakan-akan gak ada yang marah. Padahal di dalam itu masih banyak kemarahan. Dan itu aku tunjukkan semuanya di Toporoso. Di member-member lama, di anggota-anggota lama. Jadi testimoninya itu gak sehebat komunitas lain. Karena apa? Karena mereka menemui dirinya sendiri. Mereka mempelajari dirinya sendiri. Di Toporoso ini kita tidak sedang mempelajari bagaimana cara melunasi hutang. Bagaimana cara mendapatkan hubungan harmonis di dalam rumah tangga. Bagaimana caranya dapat jodoh, enggak. Di Toporoso ini adalah bagaimana mengenal dirimu. Mengenal dirimu. Pure mengenal dirimu. Otomatis ketika mengenal diri ini, ya aku harus membahas bayangannya dulu. Kamu mencari-cari mencari-cari wujud aslinya. Ya harus bayangannya dulu yang kita bisa bahas. Ini tuh sama aja ada cerita di buku Saku Kesadaran Toporoso ya. Ini. Itu aku sudah nulis beberapa cerita, analogi cerita di dalamnya. Itu salah satu ceritanya gini. Ada seorang pemuda yang kehilangan kunci motornya.
Lalu dia mencari di luar rumah. Bingung kan? Mencari sampai tetangga-tetangga lihat toh. Terus salah satu tetangga ini ngomong, "Lu Mas mau lagi nyari apa?" gitu toh. Si pemuda ini jawab, "Oh lagi nyari kunci saya Bu." "Oh alah, lo emang kuncinya itu hilangnya di mana?" "Oh tadi itu hilangnya di dalam rumah." Nah terus bingung toh ibunya loh. Ibu-ibu tetangga ini bingung. Di dalam rumah kok mencarinya di luar ya? Terus habis itu tanya, "Loh terus kenapa jenengan kok atau kamu itu mencari kunci motor yang hilang di rumah, malah mencarinya di luar rumah?" Pemuda itu jawab, "Oh iya Bu, karena di luar rumah ini terang, sedangkan di dalam rumah itu gelap, aku nggak bisa lihat kuncinya." Bukankah itu kelakuanmu selama ini? Menurutmu, pemuda itu akan menemukan kuncinya nggak? Pemuda itu menganggap cahaya itu adalah sebuah jawaban. Wah, rumah ini gelap ya udah aku nyari tempat yang terang sehingga aku bisa menemukan kuncinya. Nah, kuncinya hilang di mana? Hilangnya di dalam rumah. Iya toh? Kamu mencari-cari toh jalan terang itu. Makanya pembicara-pembicara ini, pembicara-pembicara di YouTube, di kelas-kelas ini kan bahas apa? Jalan terang. Jalan yang penuh cahaya. Kita mempraktikkan kesadaran agar tenang, agar mindful, agar gini-gini dan sebagainya, agar stay terus di kesadaran dan sebagainya. Sekarang aku tanya, realitanya gimana? Realitanya apakah kamu nemu dan terus stay? Sulit kan? Iya nggak? Kenapa kok sulit? Karena kamu berlawanan arah dengan realitanya. Aku ingin beda teman-teman. Dari praktisi-praktisi yang lain yang sudah ceramah tentang surga. Aku akan ceramah tentang nerakanya. Tentang bayangannya. Tentang sisi gelapnya. Sekarang aku tanya ke kamu. Pernah nggak sih mikir kalau kamu itu bisa mencari penderitaan? Orang-orang itu mencari bahagia. Coba deh mencari penderitaan. Bingung ya? Karena udah kebiasaan mencari sisi terang. Udah kebiasaan mencari cahaya. Coba sekali-kali mencari tidak tenang. Mencari lingkungan yang tidak sefrekuensi. Mencari lingkungan yang tidak nyaman. Mencari sakit. Pernah nggak kamu mencari sakit? Nggak kepikir kan? Sekarang gini. Kamu mencari bahagia ya toh? Kamu mencari bahagia di banyak kelas, banyak seminar, banyak tokoh-tokoh di dalam YouTube. Apa yang kamu temukan? Bingung toh? Malah penderitaan banyak yang datang. Sudah aku bilang di Medika sebelumnya, bahwa bahagia dan penderitaan itu adalah saudara kembar. Sehingga ketika kamu mencari salah satu saudaranya, saudara yang lainnya akan datang duluan. Kamu kenapa kok mencari saudaraku? Kamu acuhkan itu. Kamu nyari lagi, hei, perhatikan aku, kamu ngapain mencari saudaraku? Kamu acuhkan lagi dan seterusnya. Sekarang logika lah, pakai logika aja. Logika simple. Kalau kita mencari kebahagiaan itu hasilnya penderitaan, bukankah kalau kamu mencoba mencari penderitaan hasilnya bahagia? Pernah nggak mikir kayak gitu? Aku tak nyari penderitaan mas. Nanti kamu disambut dengan kebahagiaan. Pernah nggak mikir kayak gitu? Mereka kan saudara kembar. Harusnya logikanya seperti itu toh. Harusnya ketika kamu mengenal kegelapanmu sendiri, kamu otomatis mengenal si cahaya dong. Ya cobalah cari kegelapanmu itu ada apa. Telusuri gua-guanya. Gelap mas, pengap mas, tidak nyaman. Ya memang seperti itu ekspresi penderitaan. Orang-orang itu mencari nyaman. Kenapa nggak sekali-kali mencari tidak nyaman?
Orang-orang itu mencari ketenangan. Kenapa nggak sekali-kali mencari ketidaktenangan? Orang-orang mencari kesadaran. Gimana ya biar kesadaran terus stay? Coba sekali-kali cari ketidaksadaran. Bagaimana terus menikmati ya Mas ya? Bagaimana terus bisa menikmati hidup ini ya? Coba kamu cari ketidaknikmatannya. Bukankah kayak gitu? Kalau kamu nggak bisa mencari tentang saudara kembar, ya cari saudara satunya. Fokuskan ke saudara satunya. Dan rangkul saudara satunya. Ya nggak bisa tuh kamu memisahkan dua saudara kembar. Kasian dong. Misal gini lah. Mas, aku ikut seminar-seminar itu aku mencari berkelimpahan. Aku mencari kekayaan. Coba dibalik lah. Pernah nggak kau mencari kekurangan? Mencari kemiskinan? Gak kepikir toh? Kembali lagi ya ke aku mengutip di konten Medikaku sebelumnya ya tentang ini ya. Bahwa keberlimpahan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kekurangan. Nah, masalahnya kamu tidak mengetahui kekurangan itu. Kamu melewatkan kunci motornya. Kamu nggak berani masuk rumah. Ini tuh soal keberanian, teman-teman. Perjalanan ini tuh susah karena kamu takut. Coba tatak gitu loh. Kalau bahasa Jawa ya. Tatak itu apa ya namanya? Berani ya. Intinya berani ajek gitu loh. Masuk rumah, blur, buka. Tutup lagi, kamu nikmati ketakutan itu. Kamu pernah nggak menikmati ketakutan? Pernah nggak menikmati kesedihan? Menikmati penderitaan? Yang kamu cari kan cuma bahagia-bahagia saja toh. Kamu nggak paham realitanya itu kayak gimana gitu. Ini soal marah ya. Kita beralih soal marah. Ada yang bertanya, Mas, bukankah orang berkesadaran itu nggak bisa marah? Nggak mengalami kemarahan dan nggak mengalami kesedihan. Karena bukankah mereka tidak bisa tersentuh oleh penderitaan-penderitaan dunia? Kamu kebanyakan baca buku. Kamu kebanyakan dengerin para penceramah-penceramah surgawi itu. Aku buka ya di sini ya. Biar kamu berhenti untuk mencari bahagia, untuk mencari sabar, untuk mencari ikhlas. Agar kamu berani menghadapi sisi gelapmu. Aku bocorkan ya. Kamu itu terjebak di sebuah tabel yang terkenal. Tabel ini itu adalah tabel kesadaran katanya. Yang ada angka-angkanya, rasionya. Jadi kalau ada orang marah, wah kesadarannya rendah. Kalau ada orang yang sabar, ikhlas, kesadarannya tinggi. Kamu menstandarisasi emosimu sendiri. Kamu nggak terbuka dengan emosi-emosi. Bagiku tabel itu menjebak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kamu kejebak di ceramah-ceramahnya orang. Kamu kejebak di ceramah-ceramahnya orang itu yang bilang apa? Ikhlas aja, pasrah aja, terima aja, sadari aja. Kamu nggak lihat realitanya. Wong kondisinya itu belum ikhlas kok disuruh ikhlas. Emang kenapa kalau nggak ikhlas? Emang kenapa kok kalau ruangannya gelap itu? Memang kenapa kita itu lari dari emosi kita itu emang kenapa? Kan nggak ada yang salah. Kamu itu hanya takut dengan ceramah-ceramah itu. Ketiga, kamu kejebak di sosok yang ceramah. Kamu terjebak di sosok yang ceramah.
Setiap orang ini teman-teman, itu punya karakternya masing-masing. Ada orang yang karakternya itu tegas, marah-marah, sangat mudah untuk marah-marah. Ada orang yang neriman, yang sabar. Ada orang yang ini, ada orang yang ini, kan banyak karakternya. Dan kamu terjebak di salah satu karakter ini. Karena biasanya kamu mengkultuskan itu. Membuat patung di hatimu. Sehingga kamu menyembah apa yang karakter itu bahas. Dan pengalaman apa yang karakter itu alami. Itu bukan pengalamanmu toh. Itu pengalaman karakter itu. Sehingga ada seorang karakter yang lagi viral sekarang. Yang bahas kesadaran di mana-mana. Dia pernah bilang, saya itu jarang marah sekarang. Saya itu terakhir marah itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Terus kamu terjebak di situ. Terjebak di karakter itu. Bahwa oh ternyata outputnya berkesadaran itu indikatornya itu bisa marah atau enggak ya? Bisa tersinggung atau enggak ya? Wah, berarti ini nih yang aku cari. Iya enggak? Kamu terjebak di karakter itu. Bukan karakternya yang salah. Karakter itu hanya menjalankan karakternya. Kalau memang dia tidak mudah marah, memang karakternya seperti itu. Gimana sih? Kok malah terjebak di sosok guru, pengkultusan guru, pengkultusan karakter. Kesadaran itu anti kemarahan toh. Aku tanya ke kamu. Kesadaran itu anti kegelisahan. Anti apa? Ketidaktenangan, anti penderitaan. Menurutmu kesadaran itu nggak ada di penderitaan? Nggak ada di kemarahan? Nggak ada di kegelisahan? Adanya di bahagia-bahagia terus. Adanya di zona terang aja. Menurutmu zona gelapnya apa? Isinya apa? Bukan kesadaran. Gimana sih? Oke lah, biar mudah gini deh. Aku kasih sebuah tokoh ya. Tokoh ini terkenal, kamu bisa browsing tokoh ini. Kamu tahu nggak Rabi'ah Al-Adawiyah? Mungkin buat orang-orang Islam atau khususnya Sufi, mereka tahu sosok ini. Sosok ini bahkan disebut ibu para Sufi, karena dia wanita. Ya. Kalau kamu menyangka bahwa kesadaran itu anti kemarahan, coba sekarang dengarkan ceritanya Rabi'ah. Rabi'ah itu pernah marah besar di siang hari. Di suatu hari lah. Dia membawa api di tangannya dan membawa ember di tangan satunya. Dia keliling kampung sambil marah. Orang-orang kampung bingung. Wahai Rabi'ah, kenapa kamu membawa obor api dan ember air? Mau kemana? Kamu mencari apa? Aku akan membakar surga dengan obor ini. Dan aku akan menyiram api neraka dengan air ini. Karena orang-orang itu mengenal Gusti Allah. Itu karena takut neraka dan pengen surga. Aku ingin membakar semua itu. Pertanyaannya, apakah Rabi'ah itu bukan orang berkesadaran? Apakah Rabi'ah itu menurut tabel kesadaran itu yang kamu agung-agungkan sebagai tabel kebenaran? Apakah Rabi'ah itu kesadarannya levelnya rendah? Marah loh dia. Marah loh Rabi'ah itu. Oke lagi. Kalau kamu bilang kesadaran itu anti kesedihan, aku cerita lagi tentang sebuah tokoh. Namanya Jalaluddin Rumi. Wah ini terkenal sekali. Dengan puisi-puisi cintanya, ya toh? Apalagi di kalangan para sufi. Wah ini sudah jadi bapaknya ibaratnya. Bapaknya para sufi. Nah aku cerita.
Jalaluddin Rumi itu ketika menulis puisi, dia sedih loh. Dia pernah marah juga. Bahkan dia pernah cemburu loh waktu menulis puisi. Saking dia menderitanya, dia nangis mendalam. Dia benar-benar menumpahkan semuanya di selembar puisinya. Pertanyaannya, apakah Jalaluddin Rumi itu orang yang gak berkesadaran? Apakah Jalaluddin Rumi itu orang yang kesadarannya level rendah? Kalau kamu berkata orang berkesadaran itu indikatornya marah itu gak ada, sedih itu gak ada. Coba. Ada lagi, misalkan Sunan Bonang. Nah, yang Nusantara aja ya. Sunan Bonang itu pernah nginjak rumput. Terus dia nangis sejadi-jadinya. Gusti, ampuni aku karena menginjak rumput ini yang telah hidup dan sebagainya macam-macam. Pertanyaannya, apakah Sunan Bonang itu orang yang tidak berkesadaran? Pernah nggak mikir bahwa kesedihan, penderitaan, marah itu juga ada di kesadaran? Kesadaran itu ada di mana-mana. I'm everywhere. Aku ada di mana-mana. Maka di emosi-emosi apapun yang kamu halukan, kamu labelkan sebagai emosi buruk, yang kamu terjebak di kelas-kelas itu juga ada kesadarannya gitu. Itu juga ada kesadarannya. Oke, sekarang ginilah. Kamu tahu nggak Umar bin Khattab? Marah loh ya. Karakter itu. Karakternya marah. Umar bin Khattab. Sahabat Nabi loh ya. Kamu berani ngomong kalau sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab itu orang yang level kesadarannya rendah. Duh, tapi kan beda mas sama Ali, sama Utsman. Ya beda, ya karakternya beda kok. Kesadaran itu mengadaptasi karaktermu, karakter filmnya. Nggak bisa kamu ngomong itu orang berkesadaran itu harus lemah lembut, tidak menyinggung orang, sabar, ikhlas. Kamu halu dah. Realitanya itu kayak gimana? Kamu nggak tahu orang berkesadaran itu seperti apa. Misalnya orang berkesadaran itu harus jujur mas, harus amanah dan sebagainya. Kamu nggak tahu perilakunya Abu Nawas itu seperti apa. Kamu itu cuman pengen terang-terang aja itu loh teman-teman. Nggak tahu kelakuannya Siti Jenar gimana. Mainmu kurang jauh kayaknya itu. Memahami kesadaran itu hanya terkotak-kotak di teknik, terkotak-kotak di kelas, terkotak-kotak di guru. Akhirnya apa? Kamu memahami realita itu setengah. Wah, orang itu melihat orang ya, melihat orang lain. Orang itu marah-marah itu bukan orang berkesadaran. Dia itu nggak ikut kelasnya mas-mas ini. Coba dia ikut kelasnya mas-mas ini, dia pasti nggak marah-marah. Coba deh, Rabi'ah itu kasih kelas. Biar nggak marah-marah Mbak Rabi'ah Al-Adawiyah itu. Atau Mas Jalaluddin Rumi itu kasih kelas deh. Biar nggak sedih aja. Wong orang berkesadaran kok marah dan sedih. Aneh nggak sih? Bukankah halu seperti itu? Kamu meninggalkan realita. Terus mas, kalau kita paham realitanya, terus harus gimana langkah selanjutnya? Ya nikmati itu. Gini loh teman-teman, teknis itu mudah. Teknis itu membantu. Contohnya misalkan gini lah. Hutang. Nggak selesai-selesai. Ya ada cara toh pasti toh.
Entah itu kamu kerja, ngelunasi hutang, ya toh? Entah itu kamu minjem orang lain, gali lubang tutup lubang, pinjol. Itu kan soalnya konsekuensimu kenapa kamu berhutang. Ya toh? Kalau misalkan nggak mampu bayar, dikejar-kejar debt collector, terus kamu dipenjara, dipukuli, nggak apa-apa juga toh. Itu kan konsekuensimu. Tapi nggak nyaman mas di penjara itu, nggak nyaman dipukulin orang itu karena lari dari amanah hutang, membayar hutang. Lah tapi kenyataannya kalau gitu gimana? Ini jangan lari dari kenyataan gitu loh. Lari dari kenyataan terus ikut kelas mahal-mahal, ngabisin duit di kelas malah duit untuk bayar hutang nggak ada. Habisin duit untuk ikut kelas tapi rumah tangga itu kacau. Harusnya duit itu kamu kasih ke istri, ke anak, malah ikut kelas. Gimana sih? Pola pikirmu itu gimana untuk memahami realita? Kamu kira kesadaran itu ilmu sakti gitu toh? Ini aku udah bahas di Medika kemarin. Orang-orang yang cuma promosi teman-teman. Promosi terhadap kekuranganmu. Kamu itu merasa kurang. Aku kurang bahagia mas. Aku kurang tenang. Aku kurang santai, kurang bisa menikmati. Sekarang aku baliklah pertanyaannya. Emang salah toh teman-teman? Kamu itu nggak santai. Emang salah toh kamu itu menolak sesuatu. Emang salah toh kamu itu belum bahagia. Nggak salah toh. Kamu lahir di dunia ini tuh nggak ada yang salah. Emang salah tak? Bayi itu nangis ketika dia lapar. Terus kamu nyebutnya bayi itu mengalami penderitaan lapar. Terus kamu melabeli lapar itu buruk, kenyang itu baik. Kan kalau dia nangis karena lapar ya nggak apa-apa toh. Namanya manusia itu ya juga bisa nangis, bahagia, kan beda-beda karakternya. Jangan kamu kejebak di satu karakter. Mainmu kurang jauh. Mainmu kurang jauh teman-teman. Kamu mengagungkan satu guru, satu teknik, satu testimoni, satu pengalaman di dalam kelas. Mainmu itu kurang jauh. Kamu itu baik-baik saja, intinya seperti itu. Aku membuat video ini, buat channel ini, itu untuk memberitahukan bahwa kamu itu sebenarnya baik-baik saja. Kamu itu nggak apa-apa gitu loh. Kamu itu istimewa, spesial, masih sama. Bayi yang sama. Ketika kamu dilahirkan, kamu itu disambut semua orang, bahkan semesta menyambutmu. Dan sampai sekarang, kamu pun juga sama. Cuman sekarang permasalahannya, kamu itu bingung akan realita itu aja. Karena apa? Karena nggak belajar ilmunya. Dan ciri sebuah ilmu adalah apa? Membebaskanmu. Memberimu keyakinan terhadap hidupmu sendiri. Bukan keyakinan terhadap sosok atau teknik. Aku itu nggak masalah teman-teman, kamu hujat itu nggak masalah. Yang penting kamu itu bahagia. Kamu itu bisa menikmati apa yang sedang, emosi apa yang sedang terjadi. Aku banyak dihujat orang. Tapi aku tahu, dengan dia menghujat aku, orang itu bisa bahagia selesai tuh. Kan kasihan, dia itu sedang menikmati umpatannya dia ke orang lain. Nah kebetulan ketemu aku yang membahas hal-hal yang banyak menyinggung, yang biarin tuh, gak masalah tuh. Yang bisa kamu pegang itu adalah diri kamu sendiri. Kamu itu gak bisa megang aku. Yang bisa kamu yakini itu hanyalah diri kamu sendiri. Kamu jangan pernah meyakinkan apapun ke aku, apapun ke komunitas Toporoso. Aku dan Toporoso di sini itu cuman peran karakternya untuk menjelaskan aja, sisanya kamu yang jalan. Hanya kamu yang menyelamatkan kamu, teman-teman.
Aku nggak bisa nyelamatin kamu. Teknik-teknik yang aku berikan, itu juga nggak bisa menyelamatkan kamu kalau kamu nggak mengalaminya langsung. Ya, jadi pahami realitanya. Realita gelap dan terang itu pahami dulu. Jangan buru-buru lari. Makanya aku bilang sesantai mungkin. Sesantai dan nyaman mungkin, senyaman mungkin. Karena setiap orang itu beda lakunya. Jangan kamu duplikasi, oh laku orang itu sudah sukses ya, aku tak seperti orang itu. Ya jangan dulu gitu loh. Stop, stop, stop. Stop berlari dulu. Coba duduk dulu. Pahami gelapmu, pahami terangmu. Atau bahkan kamu nggak usah mencari terang dulu, pahami gelapnya dulu. Cahaya itu ada karena ada gelap, teman-teman. Bukan cahaya tiba-tiba ada. Ya, kayak gitu ya. Cukup sekian ya untuk Medika kali ini. Ya, semoga manfaat ya. Dan kamu bisa menangkap apa yang sedang aku bahas. Oke? Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.